Ya, Saudara, KPK menunjukkan taringnya lagi setelah ada operasi tangkap tangan. Setelah seolah vakum dalam beberapa bulan karena pandemi virus corona tidak tanggung-tanggung. Kali ini KPK memberikan kejutan dengan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Benarkah kemudian ini menjawab keraguan publik terhadap KPK di bawah pimpinan Pak Firly Bahuri? Kami segera membahasnya. Ada mantan pimpinan atau mantan komisioner KPK, Pak M. Yasin, anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Arsul Sani, dan juga ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang bergabung kali ini. Ini semua tamu-tamu langganan Sapa Indonesia. Selamat datang kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi, sehat semuanya, salam sehat. Amin. Ya. Terima kasih. Pak Yasin, waktu undang-undang mengenai KPK, revisi undang-undang KPK kemudian disahkan, begitu kita ngobrol 2, 3, atau bahkan mungkin 4 kali. Hampir di bagian akhir selalu Pak Yasin bilang, kita berdoa ya mudah-mudahan kita salah. Ingat kan Pak Yasin ya? Dan kita pagi ini bilang, Alhamdulillah Pak, kita salah tampaknya. Gimana Pak Yasin, komentar Anda? Ya, kita salah nih untuk sementara. Ya mudah-mudahan ini proses hukumnya juga bisa berlanjut dengan baik, tidak diganjal dengan misalnya peradilan begitu ya. Ya. Karena ini modusnya sama ini Bung Bayu. Jadi dari Menteri Kelautan yang lama kita kan tak tahu kan. Ya boleh sebut nama tapi nggak enak juga mau sebut nama itu ya. Ya. Rohmin Dahuri itu ya mengumpulkan uang begini. Dari pihak-pihak, terus kemudian pengalokasiannya menyimpang dari aturan perundangan. Ini juga seperti itu. Dan pertama ya yang perlu kita berikan pernyataan itu ya apresiasi terhadap KPK. Ternyata kita untuk kali ini kritikan-kritikan yang dilakukan oleh khususnya Bung Ferry Amsari, ya saya sendiri, terus kemudian juga Pak Arsul Sani itu lebih banyak kritikannya sedikit, nah tapi ini kan bisa merubah KPK, ya. Merubah KPK untuk menjadi artinya itu untuk quote and quote itu berkinerja lah begitu. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya juga berdialog dengan pimpinan KPK salah satu pimpinan, yaitu bahwa Pak Nurul Gufron itu bahwa akan dikedepankan adalah pencegahan. Ya. Pencegahan itu memang lebih bagus dan harus fokus seperti negara-negara tetangga yang melakukan pencegahan itu seperti Singapura, seperti Korea Selatan, seperti Hong Kong itu pencegahannya juga bagus tapi paralel atau concurrent dengan penindakan. OTT sendiri itu sebenarnya juga pencegahan ini Bung Bayu gitu. Setuju. Di satu sisi kita melihatnya mudah-mudahan orang berpikir 2, 3, 4, bahkan 10 kali kalau ingin melakukan korupsi kan begitu kira-kira dengan disorotinya kasus ini. Pak Yasin bisa nggak kasih background sedikit? Karena kalau saya tanya ke KPK yang sekarang menjabat tentu mungkin mereka tidak bisa menjawab begitu. Di publik kan kemudian berpikir begini semua pemahamannya termasuk saya karena kita ngobrol panjang mengenai undang-undang KPK yang direvisi. Ini akan susah hal-hal semacam ini dilakukan KPK karena begitu berjenjang para penyidik internal KPK ini harus izin dulu mau begini, mau menyadap harus izin Dewan Pengawas harus tahu dan segala macam. Sehingga kemudian jangan-jangan ini dilakukan oleh tim penyidik secara senyap, diam-diam, jangan-jangan pimpinan tidak tahu hal-hal semacam itu. Jadi sehingga kemudian hal-hal semacam ini bisa muncul dari KPK, penangkapan seorang menteri begitu yang melakukan tindak pidana korupsi. Pak Yasin kan masih mendengar kabar nih di dalam. Hal sebenarnya ini sesuai prosedur atau betul-betul ada hal-hal yang secara senyap dilakukan di saat-saat terakhir saja tim penyidik kemudian memberitahu dan lain-lain atau seperti ini seperti apa Pak? Saya bayangannya seperti film soalnya. Jadi suudonnya begini dugaannya. Ya. Para jajaran KPK masih compliant terhadap standar operating procedure. Kalau tidak taat itu gampang dijegal di peradilan nanti. Jadi ini merupakan suatu rekod lah. Tadi kan saya sampaikan apresiasi. Ya. Ini mudah-mudahan yang mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Karena penyadapannya kan juga dikatakan di deputi penyidikan itu Pak Karyoto bahwa kasus ini telah dibangun itu sejak bulan Agustus yang lalu. Betul. Jadi cukup lama gitu.
Ya. Dari Dewas ya juga aware, pimpinan KPK-nya pasti mengajukan prosedur perizinan untuk penyadapan itu kepada Dewas. Dewasnya supporting ya, karena di dalamnya kan ada orang-orang yang berintegritas tinggi di situ. Ya. Ada Pak Artijo, ada Pak Tumpak sendiri yang sudah berpengalaman di KPK udah lama begitu. Jadi kan saya kira ini merupakan suatu katakanlah hal yang sangat bagus dan komplementer antara pimpinan dan Dewas dengan juga penyidiknya. Penyidiknya walaupun sudah dirubah ASN pun juga masih punya integritas yang tinggi dan melaksanakan tugasnya dengan baik itu. Seperti Novel dan tim, saya tidak hanya nyebut Novel aja nih, Bung. Ya. Setuju. Karena begitu banyak pihak yang terlibat. Yang terlibat banyak. Novel dan tim ini yang perlu kita apresiasi. Demikian juga ya pimpinan KPK yang merupakan mudah-mudahan masih penanggung jawab tertinggi di lembaga itu, begitu. Ya. Itu Bung Bayu. Jadi background-nya yang detail mengenai kasus, itu yang paling tahu adalah KPK ya. Betul. Ya. Orang-orang mantan ini ya paling ya hanya dengarnya sama lah dengan Bung Bayu, dengan Pak Ferry itu sama, dengan Pak Arsul. Gitu ya, tapi iya nih, mudah-mudahan Pak Yasin benar nih. Kadang-kadang Pak Yasin nyimpen-nyimpen juga sih, jadi kita pengen tahu. Bang Ferry, Anda mengamatinya hal ini seperti apa? Ini juga sebuah sesuatu yang menjadi harapan bagi penindakan korupsi ke depan oleh KPK terutama, Bang Fer? Iya, Mas Bayu, tentu saja ini hal yang diapresiasi ya. Tuh. Karena kan KPK itu artinya kan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pencegahan korupsi. Iya. Inilah kerja KPK semestinya. Dan harus diingat bahwa ini baru di tahapan yang perlu kita apresiasi sebagai sebuah kerja tim, bukan sebagai sebuah kerja undang-undang. Undang-undang ini perlu diuji dulu apakah kemudian akan menjadi penghalang dari kerja-kerja tim atau juga menjadi bagian yang mensupport kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ya. Nah, sejauh ini kan masih berproses, betul Pak Yasin tadi. Kita akan tunggu apakah ini masih bagian yang besar dari kerja undang-undang yang baru, di mana uang-uang pemberantasan korupsi seperti ini masih didukung, atau nanti di kemudian hari ini akan menjadi layu ya dengan beberapa kewenangan uang yang ada di undang-undang yang baru yang membuat kerja tim ini menjadi tidak bermakna. Misalnya bisa pra-peradilan, SP3 dan segala macamnya, atau berhalangan di proses antara pimpinan dan Dewas terkait dengan kasus ini. Oke. Bang Arsul, Anda melihatnya Komisi 3 akan menjadi kolega untuk KPK berkaitan dengan hal ini, dan ini menjadi evaluasi tersendiri. Komisi 3 sudah melihatnya seperti apa? Iya, kami kan tentu melihat kerja-kerja atau kinerja KPK itu secara keseluruhan, tidak hanya sekali lagi dari penindakan saja. Meskipun kami menyadari betul bahwa kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu kan juga ada psikologi masyarakat. Psikologi masyarakat itu ketika tidak ada OTT, sementara pada periode yang lalu misalnya dalam 1 tahun itu ada kisaran 15 sampai 18 OTT, itu kan kemudian psikologinya akan menyimpulkan. Jadi dibandingkan, diukur begitu ya? Dibandingkan. Meskipun kalau kami tentu tidak bisa seperti itu. Hanya tentu ketika kemudian misalnya di sela-sela rapat saya bilang, ya jangan juga tidak ada OTT-nya sama sekali. Karena memang saya bilang bahwa pemberantasan korupsi ini juga menyangkut tentang persepsi dan psikologi masyarakat. Tetapi kan tentu tidak karena kesemangatan OTT, kemudian ada kasus-kasus yang sudah dibangun atau sudah mulai dibangun sebagai sebuah case building, ya, itu menjadi kemudian tidak terselesaikan. Saya kira teman-teman elemen masyarakat sipil misalnya menyampaikan catatan kepada kami di Komisi 3 ada sekitar 16 atau 18 kasus besar yang menarik perhatian masyarakat
yang itu sudah hampir 1 tahun komisioner sekarang ya, itu belum ada progres. Tentu nanti kami akan evaluasi ya begitu. Evaluasi itu artinya ditagih juga, ditanyakan juga ya ketika dengar pendapat nanti. Iya, karena pada saat RDP pertama dengan komisioner yang periode sekarang dan juga kedua, saya sudah mengangkat soal 18 kasus ini. Nah, kalau nanti RDP ke depan ini kan kebetulan pas evaluasi setahun pertama dari kepemimpinan yang sekarang ya akan kami tagih ya. Kemana itu misalnya kasus RJ Lino sudah 5 tahun lebih jadi tersangka, progresnya seperti apa? Kemana itu kasus Bank Senturi ya? Kalau dulu Pak Agus Raharjo kan selalu bilangnya kami menunggu putusan yang inkrah dari kasusnya Pak Budi Mulya. Ini sudah berapa tahun kasus itu inkrah? Ya, belum ada. Padahal KPK dengan gagah beraninya menyatakan penyertaan di situ. Terdakwa bersama-sama si A, si B lah, yang gitu-gitu nanti saya tagih juga. Gitu. Oke. Nah, Bang Ferry, sedikit berkaitan dengan gebrakan satu hal begitu Bang Fer. Tapi betul juga Bang Arsul mengatakan ini ada kasus-kasus yang lain yang menjadi lanjutan dari komisioner KPK sebelumnya atau yang pada saat ini. Kita masih ingat soal anggota KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku nih, kan paling ring a bell begitu, paling kedengaran. Ternyata juga belum dilakukan. Nah, berkaitan dengan ini juga wajib atau patut kita tunggu apa yang kemudian harusnya menjadi gebrakan juga dari KPK. Bang Fer? Ya, tentu saja Mas Bayu, tugas DPR untuk mencoba memastikan penyelenggaraan undang-undang, tapi tidak ikut campur dari proses teknis yang dilakukan KPK. Ini jangan sampai nanti bahasanya mencoba menagih perkara yang ada, tapi mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di KKP ya. Ini jangan sampai ada ruang untuk campur tangan untuk mengetahui dan mencoba dalam tanda kutip mudah-mudahan tidak terjadi mengancam KPK melakukan OTT padahal konsentrasinya untuk pencegahan. Dan saya untuk Bang Arsul sih oke ya, figur yang dikenal pro pemberantasan korupsi dan legislator yang benar lah. Tapi kan Bang Arsul tidak punya kemampuan untuk menahan teman-temannya untuk menjangkau atau mencampuri urusan-urusan KPK yang sifatnya mestinya mandiri. Nah, kalau untuk kasus-kasus lama ini kan cerita yang berulang ya Mas Bayu. Sebentar, memangnya Mas Ferry. Tahan sedikit Bang Ferry, saya kasih kesempatan Bang Arsul, silakan Bang. Memangnya di Senayan ada yang punya kemampuan untuk mengatur-ngatur itu. Kalau ada yang punya kemampuan, maka ketua umum partai tidak akan jadi tersangka, menteri tidak akan di OTT dong. Begitu loh. Enggak lah, enggak ada yang punya kemampuan itu. Oke, Bang Fer. Yang jelas kita tunggu nanti bagaimana cara memantau perkara DPR. Kan DPR ini dikenal dengan bahasa-bahasa yang kemudian kita pahamilah bahasa bersayap ya, yang nanti juga seolah-olah akhirnya menekan KPK. Dan kita ingat proses pimpinan sebelumnya, bagaimana KPK diganggu dengan berbagai cara untuk mengganggu kinerjanya melalui kewenangan-kewenangan yang ada di DPR. Dan itu terjadi di periode yang lalu ya, dipanggil DPR lalu dipertanyakan berbagai hal. Mudah-mudahan ada relasi yang berbeda ya, untuk KPK saat ini, karena kan ini juga pilihan DPR sama dengan periode yang lalu, tapi ini lebih meyakinkan ini pilihan DPR dan pemerintah. Nah, kalau beberapa kasus yang lalu itu menurut saya itu cerita berulang, selalu ditanyakan oleh DPR, oleh banyak yang lain, tetapi tidak ada juga memang kita lihat langkah-langkah berarti dari KPK untuk menindak lebih jauh. Mungkin bisa disarankan Bang Arsul, diserahkan ke Mas Novel semua biar selesai begitu. Tapi Bang Arsul, saya sedikit, silakan juga kalau mau mengomentari sedikit apa yang disampaikan Bang Ferry. Akan ditagih di dalam RDP atau rapat dengar pendapat. Dan kemudian apa sih sebetulnya yang bisa, kalaupun ada upaya untuk menekan KPK adalah upaya menekan dalam kinerjanya. Ayo ungkap dan lain-lain. Tapi
punya push semacam ini dalam RDP, mungkin nggak kemudian menjadi semacam upaya untuk kemudian biar KPK benar-benar kerjanya dan yang PR-PR yang sudah sering ditanyakan itu akhirnya kemudian dikerjakan begitu. Apa yang bisa menjamin itu kira-kira, Bang Arsul? Ya, kan seringkali begini, ketika DPR-nya menggali terus, dianggap kemudian masuk sebagai sebuah bentuk intervensi. Ya. Gitu ya, jadi ketika maju kena, mundur kena. Iya, ketika kemudian pertanyaannya hanya hal-hal yang mendasar, dibilang ini kurang mendesak. Gitu ya. Jadi kan kadang-kadang serba sulit juga. Yeah. Kami itu ya terukur sajalah, Pak. Orang seperti saya dengan pengalaman sebagai praktisi hukum lebih dari 25 tahun itu, tahulah mana yang sudah masuk ke dalam ruang intervensi, mana yang itu merupakan hak konstitusionalnya anggota DPR untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Tentu memang tidak bisa ya kita itu memaksa tidak hanya KPK, Polri, Kejaksaan Agung, tetapi kan kami punya juga hak untuk melakukan penilaian dan juga pada akhirnya di samping kepada publik ya kita sampaikan juga kepada Presiden ya. Hanya kan kemudian kalau Presiden bicara sama Pak Ferry dibilang juga ini intervensi, jadi nggak independen lagi KPK-nya kan susah juga kan kadang kan. Nah jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita tetap akan pakai. Kan misalnya seperti ini, ya saya kasih contoh ya kasusnya Pak RJ Lino itu sudah bahkan dari KPK zamannya Pak Ruki kalau nggak salah ya waktu sebagai PLT ditetapkan. Nah, pada saat itu posisinya penjelasannya adalah menunggu satu alat bukti. Kita tidak bisa bertanya alat buktinya apa, karena itu bagian dari rahasia penyidikan. Ya. Tetapi kan kemudian yang masih menunggu dari Hongkong. Nah, kan kita tanya apa masalahnya, gitu ya? Apakah betul seperti itu? Kita bisa juga tanya misalnya, kalau misalnya DPRD Sumatera Utara, baik yang mengembalikan, yang tidak mengembalikan, semua dibawa ke pengadilan. Tapi KTP ada yang mengembalikan, kemudian tidak diproses hukum, dianggap karena sudah mengembalikan. Nah, yang namanya different treatment seperti inilah yang harus kami awasi. Jadi kan harus jelas. Meskipun tentu pimpinannya bisa berganti, tetapi perlakuan hukum itu harus sama, ya harus equal. Itu loh maksudnya. Saya ingin sebelum menutup ini Pak Yasin memberikan penjelasan juga. Pak, kenapa PR-PR semacam itu tuh tertunda begitu lama? Betul-betul penyelidikan memang ada tertunda atau diulur-ulur karena berbagai hal, termasuk misalnya politis, Pak Yasin? Iya. Jadi pengalaman yang lalu memang kalau tidak firm betul, artinya yang mendukung ditemukannya alat bukti, dua alat bukti yang cukup itu tidak istilahnya salah satunya tidak kunjung didapatkan, ya itu bagian penuntutan itu tidak akan serta-merta diajukan saja nanti terserah di pengadilan, tidak bisa. Nggak bisa juga, ya. Ya, seperti kasus Angelino. Terus kemudian memang betul Pak Arsul itu ya. Tadi ada di dalam Komisi 3 itu yang istilahnya pro terhadap pemberantasan korupsi dan ada juga yang setengah-setengah itu, Bung Bayu. Dalam pengertian ingin mendorong kasus-kasus yang artinya itu sudah mendekati masuk di dalam suatu katakanlah tahapan penyidikan untuk menjadi tersangka atau tersangka untuk menjadi penuntutan itu ditanya-tanya terus. Nah, tapi ada hal-hal yang memang tadi yang masih dalam suatu tahapan penyelidikan itu ada dalam situ kan kerahasiaan negara, tidak bisa diungkapkan seperti itu. Lepas dari kerahasiaan begitu Pak Yasin, apakah misalnya dalam setiap tahun begitu, kemudian ada update tanpa kemudian membeberkan rahasia penyelidikannya begitu disampaikan kepada publik. Ini memang belum selesai karena apa secara garis besar. Itu kan belum pernah tuh kita mendengar itu. Sehingga kemudian tidak jadi pertanyaan yang kemana-mana dari publik dan juga DPR misalnya. Pak Yasin. Mas Bayu, tentu ada update, tapi update-nya itu secara sebentar Pak Arsul. Ya, update itu selalu ada dari konferensi pers, atau yang disuruh oleh pimpinan kepada juru bicara itu selalu ada update-nya. Tapi secara umum tidak detail.
misalnya gambarannya ini kurang satu alat bukti sehingga tidak cukup atau tidak, artinya tidak firm betul apabila dibawa kepada yakni penuntutan. Ya, jadi ini sudah dilakukan KPK dan mudah-mudahan ini terus dilakukan update-update-nya. Pak Arsul sedikit tadi menyampaikan apa? Jadi seperti ini. Yang jadi soal adalah ketika jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan seorang terdakwa sudah berani mengatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan si A, si B, si C, ya. Kita ini yang belajar hukum pasti tahulah, ya. Kalau sudah berani menyebut seperti itu, mestinya untuk kemudian mendudukkan si A, si B, si C sebagai tersangka itu mestinya sudah ada dua alat buktinya, karena itu konstruksi penyertaan dan juga teknik pengajuan perkara. Tetapi kemudian ketika itu tidak terjadi, kan menimbulkan pertanyaan, ya, apakah ini main-main dulu ketika mencantumkan penyertaan itu, ya. Nah, ini kan menimbulkan ketidakadilan bukan saja bagi masyarakat, tapi bagi yang disebut dalam surat dakwaan. Ya, ada yang sampai meninggal statusnya turut serta terus. Baik. Ini kan tidak adil juga. Baik, oke. Ini ada PR-PR semacam itu. Dan bagaimana kemudian gebrakan yang sedang dilakukan KPK tidak juga kemudian menimbulkan hal-hal yang sama. Ini yang akan kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami.